Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Abdullah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas program web CRPAP. Apa tuh CRPAP? CRPAP adalah create dan read. Di MySQL biasanya kita menggunakan insert dan select. Di sini saya akan membuatkan database dahulu. Ya. Database di sini ada yang bernama if 2441 2655 20 10 58. Di database ini ada tabel user. Nah, di user ini ada 4 kolom, yaitu ID, tip integer, dan auto increment. Kenapa kita menggunakan increment? Adalah kita di ID ini tidak perlu mengisi jadinya. Jadi dia akan otomatis mengisi datanya secara otomatis. Lalu username menggunakan tip varchar, email, varchar, password, dan char. Di sini setelah ini saya lakukan connection ke dalam PHP-nya. Di sini kita membuat variabel untuk database hostnya, lalu variabel untuk nama database, username, dan password. Lalu membuat variabel untuk menampung query MySQL Connect. Nah, di sini ada urutannya, variabel hostnya, username, password, dan database name. Nah, di database ini tadi kita sesuaikan if 241 2655 20 98. Setelah melakukan pembuatan connection, kita akan membuat from registernya. Di sini saya sudah membuat from register yang simple. Di form ini kita lihat ada action dan method. Untuk memasukkan database kita menggunakan method post. Lalu actionnya proses register.php. Kita di sini akan mengarah ke proses ini. Nah, ini sebelum melakukan ini kita memerlukan require file connection ini. Jadi yang di dalam file ini sudah masuk ke dalam codingan ini. Sini ada if jika submit ini sudah diklik formnya, dia akan menjalankan program ini. Ada variable post username, variable email. Ini untuk menampung dari input-input yang tadi kita buat, sesuaikan. Di sini ada input username. Ya, di sini juga menggunakan username. Jadi kita sesuaikan dari form register yang ini yang kita buat. Jika ini name sama yang di sini dia berbeda, maka tidak akan masuk datanya ke dalam database ini. Ya, setelah itu mode variable result. Nah, di sini ada MySQL query. Nah, MySQL ini tadi variable ini yang di connection ini, lalu masukkan metode apa yang diinginkan. Di sini insert into, kita akan memasukkan data yang tadi di register ini ke dalam database kita. Nah, ada user tabelnya, dan ini kolomnya username, email, password. Nah, ini value-nya isinya apa? Ini kita sesuaikan di sini. Tadi kan yang kita buat di database tadi kan ada username, email, sama password. Nah, setelah itu kita membuat header. Ini fungsinya apa? Header ini adalah untuk melakukan setelah program selesai, kita akan pindah ke dalam indeks PHP ini. Nah, di indeks PHP ini ada program PHP. Di sini adalah untuk menampilkan semua database yang ke dalam program website yang kita buat. Nah, ini sama, kita menggunakan MySQL query, lalu variable connection tadi. Setelah itu mau metode apa yang dimasukkan. Di sini kan tadi kita ingin menampilkan semua ya. Jadi kita menggunakan select, tanda bintang. Tanda bintang ini berfungsi untuk mengambil semua kolom yang ada di dalam database, di dalam table, from, lalu nama tabelnya.
Setelah itu, untuk menampilkan semua kita menggunakan perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan for each. Lalu ini tadi variabel ini result, lalu sebagai apa? Kita buat menjadi data. Setelah itu memanggil kolomnya apa? Ini data ID, data username, lalu email dan password. Kita lihat website bagaimana. Sudah kosong, register. Ini kita buat username-nya Rahmat, lalu emailnya apa, kita buat untuk menggunakan email kampus, lalu passwordnya. Ya, setelah selesai kita klik submit. Nah, ini kan akan muncul ID 1, username Rahmat, dan emailnya apa, lalu password tadi yang saya masukkan. Nah, di autoclaim ini jadi kita tidak perlu masukkan ID-nya apa, jadi dia otomatis memasukkan sesuai urutan data yang masuk. Misalkan contoh yang kedua, Abdullah, emailnya ini, password sama, ya kita submit. Nah, jadi dia tidak perlu dimasukkan, jadi dia otomatis masuk ke database sendiri sesuai urutan yang ada. Ya, itu saja untuk menyaksikan video ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Maaf jika ada salah kata.